Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 139 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin di luar Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Puji Tuhan. Haleluya. Malam hari ini judul firman Tuhan adalah tiada yang tersembunyi bagi Allah. Kekasih Tuhan yang sangat berharga bagi Tuhan, malam hari ini kita kumpulkan di tempat ini untuk sebentar merenungkan firman Tuhan. Bagaimana pemazmur Daud menuliskan mazmur ini, menggambarkan bagaimana dia kagum terhadap Allah yang Maha Tahu. Dan di ayat yang pertama dikatakan di sini, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dia menyelidiki, mengenal, mengetahui, mengerti pikiran Daud. Bahkan dari jauh dia memeriksa, ketika berjalan berbaring, semuanya jalan-jalan Daud dimaklumi oleh Tuhan. Saudara, digambarkan dalam mazmur ini begitu rumit ketika Daud memikirkan tentang Tuhan. Segalanya dia ketahui. Bukan seperti kita, bukan seperti Daud yang terbatas pengetahuannya. Sekalipun dia seorang raja. Kalau zaman itu, saudara, kalau raja itu sebenarnya, kalau rakyatnya atau bangsa Israel bertanya, seharusnya dia sudah tahu apa jawabannya, karena dia raja, tahu semua. Tapi di sini raja, saudara, Raja Daud, tapi Daud mengagumi Allah. Begitu hebatnya Allah itu di dalam kehidupannya. Saudara, bagi kita, saudara, ini sangat suatu pelajaran yang harus kita ingat malam hari ini. Kalau Allah begitu tahu hidup kita, saat bangun pagi hari, Tuhan tahu. Apakah kita memang menunda waktu untuk berdoa, Dia tahu. Atau ketika kita bekerja, dalam pekerjaan kita, saudara, yang kita berbuat mungkin kita bertindak salah, tapi kita merasa bahwa kita benar. Tuhan tahu, saudara, apa saja yang kita perbuat. Dia selidiki, dia lihat, dia periksa semua. Nah, saudara, ketika juga kita hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara, gambaran yang harus kita ketahui malam hari ini yang pertama, saudara, adalah bahwa tidak ada alasan untuk bertanya dan berkata kepada Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Kau tidak menolong aku? Apakah Engkau Tuhan tidak melihat aku ketika aku membutuhkan pertolongan? Istri saya, anak saya sedang sakit, Tuhan. Apakah Engkau tidak melihat? Sudah beberapa lama. Apakah Engkau tidak sembuhkan? Atau mungkin kita bertanya, bagaimana Tuhan ini? Kenapa saya dibiarkan seperti ini? Saudara, tidak ada sebenarnya alasan kita untuk berkata seperti itu kepada Tuhan kalau kita melihat firman Allah hari ini. Tapi itulah kita, manusia memang terbatas. Kita tidak tahu bahwa Allah itu melihat kita ketika kita sakit. Dia tahu kita butuh pertolongan, kita butuh model, kita instan sembuh, maka kita langsung sembuh. Dia tahu, saudara, pikiran saya dan saudara. Tapi tidak ada alasan kalau kita melihat firman Allah malam hari ini dan mengatakan bahwa Allah tidak peduli.
Saya melihat dan membaca firman Tuhan ini, saudara, Tuhan sudah dibuat. Saya cukup Tuhan ini, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah melihat dan mengetahui bahwa kita akan berkata seperti itu. Itulah makanya saudara, begitu kagumnya Daud menyadari saudara ini seorang raja. Daud juga pernah merasa bersalah ketika membunuh istri Uria. Tuhan tahu saudara. Nah, ketika saudaraku, seorang perempuan Samaria bertemu dengan Yesus dalam satu sumur, dia berkata, ketika Tuhan menanya, bawa suamimu ke sini. Lalu Yesus berkata, lalu perempuan itu berkata, saudara, oh Tuhan, aku tidak punya suami. Lalu Tuhan berkata lagi, benar katamu bahwa engkau tidak punya suami. Tetapi yang ada sekarang, engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Nanti Yesus mengetes, apakah perempuan ini jujur atau tidak? Ternyata perempuan ini sudah 5 suami. Dan suaminya yang sekarang bukanlah suaminya. Saudara, dia tahu. Ketika dia bertemu dengan perempuan ini, sebelum dia bertemu dia sudah tahu bahwa dia akan bertemu dengan perempuan. Luar biasa. Saudara punya kasih di dalam Tuhan. Perlu saudara, ketika saudara bersungguh-sungguh apa yang saudara alami dalam hidup saudara, katakan saja kepada Tuhan, Engkau tahu bahwa hari ini aku merasakan suatu kebahagiaan. Apapun masalahnya, katakan saja kepada Tuhan. Dan Engkau tahu Tuhan, aku butuh itu. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Kalau Engkau memberi, pasti memberikan kepastian yang terbaik. Puji Tuhan. Haleluya. Saya kadang-kadang berpikir saudara, kalau sudah membaca firman Tuhan, saudara, apa saya ngomong berpikir, sering-sering tanya, oh, ini bagaimana? Alai itu juga Tuhan tuh mintalah. Memang kita harus tetap meminta. Carilah, ketoklah, itu pasti dibuka. Bukan saya menyuruh saudara tidak meminta kepada Tuhan, tapi jangan ketika engkau meminta kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan seolah Allah itu tidak tahu. Allah sudah tahu. Saudara, pada ayat yang keempat, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saudara, kita tidak bisa bersembunyi dari Dia mengurung hidup kita saudara, dari belakang dan dari depan, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Artinya saudara, kita ini di dalam kedaulatan Allah. Dan boy kita dalam satu dia kita lah bergaul Tuhan di bawah Tuhan. Kita sangat jauh dari dia mengurung dari manusia. Dia melihat ketika kita mengeluarkan diri mau berjalan ke tempat yang lain, di depan dia ada, di belakang dia ada saudara. Dan tangannya menjamah saudara. Saudara, ini suatu pengertian bagi saya saudara, bahwa kita ini tidak bisa menghindar itu dalam kenyataan hidup kita saudara. Kalau kita berputus asa seolah-olah kita berhubungan dengan Tuhan, yang perlu saya rasa dari itu jangan melewatkan. Tuhan mengurung dari depan, Tuhan mengurung dari belakang. Kemana kita pergi? Ketika Daud berkata seperti itu, saudara, kita bisa lari dari Tuhan ke dalam jurang yang paling dalam. Tuhan tahu. Ke langit yang tinggi pun dia, setinggi-tinggi gunung dia tahu saudara. Karena itu saudara, pada ayat yang terakhir dia berkata saudara, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapai. Maksudnya saudara, Tuhan lebih tahu tentang diri Daud daripada Daud sendiri. Lebih tahu Tuhan tentang diri saya daripada saya. Ini saudara, ketika saya mungkin melakukan sesuatu dan saya berkata saya pasti bisa. Saya berpikir bahwa saya mau untuk melakukan, tapi Tuhan tahu bahwa saya tidak mau. Itu yang membuat Daud
terlalu ajaib bagi kita. Sering kita seperti itu. Kita seolah sudah mampu melakukan sesuatu pekerjaan atau apapun tidak yang kita lakukan. Tapi Tuhan tahu kemampuanmu sampai di sini. Engkau tidak akan mampu. Sudah, sehingga Daud sangat kagum, terlalu ajaib. Pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jujur kita semua. Lah, kayak bodoh Tuhan. Dapur situ juga, dapur situ Allah. Allah itu situ juga. Kita sendiri tidak tahu kita ini kemampuannya seperti apa. Apa bodoh Tuhan? Kemampuan saya, kehebatan saya tidak tahu sebenarnya. Seringkali kita berkata bahwa kita mampu, tapi Yesus melihat pelanggar berpengalaman. Engkau tidak mampu. Begitulah Raja Daud. Ketika dia mungkin berpikir, ketika dia berdosa terhadap Tuhan, dia berpikir mungkinkah kebenaran Tuhan yang berhubungan masih dia lama buat istri. Lalu dia lakukan sesuatu. Dia merasa bahwa dia mampu melewati itu semua. Tapi Tuhan tahu tentang dirinya. Sedangkan Daud merasa bahwa dia lebih tahu dari itu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Begitu juga hidup kita saudara. Serahkan saja kepada Tuhan. Nanti merasa kita mampu melakukan sesuatu. Tapi serahkan dulu kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya melihat secara logika saya mampu menjalani ini. Saya mampu mengerjakan ini. Tapi yang kau lebih tahu kemampuanku seperti apa Tuhan. Karena itu aku butuh. Aku butuh pengajaran. Jadi lewat ini saudara, kita tidak ada alasan untuk sombong. Seperti Daud. Sehingga dia berkata, terlalu ajaib, terlalu tinggi pengetahuan. Jadi menurut kira-kira kadang sombong kita merasa hebat, sudah Tuhan tahu. Nah hari ini sudah seperti yang kita perhatikan bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan. Amin. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa bergerak. Pemazmur ini menggambarkan bagaimana dan Daud tidak bisa melepaskan keagungan kemahakuasaan Allah di dalam dirinya. Sehingga dia berkata terlalu percaya. Pengetahuan itu lalu tinggi tidak sanggup. Malam hari ini Bapak ya kasih apapun persoalan kita, katakan saja kepada Tuhan. Aku ingin yang terlebih dahulu menunjukkan kepada apakah aku bisa, apakah aku mampu. Tapi hari ini sudah kita cukup berkata sesungguhnya aku tidak punya apa-apa, tidak punya daya, tapi saya hanya menyerahkan seluruh hidupku serahkan kepada Tuhan. Maka ketika aku kecewa, mungkin itu rencana. Ketika aku tidak berhasil atau gagal, mungkin itu rencana. Gagal atau berhasil itu adalah yang akan diterima manusia. Tapi berhasil atau tidak itu semua ditentukan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini sudah mari kita akan memuji Tuhan dengan Tuhan.